Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, tergerakkan. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Makassar 06 Pagi, Jakarta. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan bangsa Indonesia, bahwa pada saat zaman kolonial, pendidikan dibatasi oleh kekuasaan dan diskriminasi, sehingga masyarakat Indonesia tidak semua bisa menempuh pendidikan. Hingga akhirnya, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana hal ini sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran ialah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan, sehingga pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri, sehingga kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya menyampaikan pelajaran sesuai materi pokok yang tertuang dalam buku pelajaran. Saya memaksakan siswa untuk menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam KT pelajaran, tanpa memperhatikan karakteristik masing-masing siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya hanya memfokuskan nilai dari aspek kognitif saja tanpa melihat aspek yang lain. Karena menurut saya, keberhasilan pembelajaran sudah tercapai bila siswa mentuntaskan KKM pada setiap pelajaran, baik dari segi nilai ulangan maupun nilai penugasan. Dalam pembelajaran, saya kurang memperhatikan daya pemahaman siswa ketika menerima pelajaran, sehingga saya tidak mengetahui apakah mereka sudah memahami atau belum materi yang saya sampaikan. Dalam menghukum siswa, saya membiasakan memberikan tindakan-tindakan tegas sehingga mengubah perilaku mereka. Namun, perubahan yang terjadi pada diri siswa hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya lebih cenderung menggunakan konsep berpusat pada guru atau teacher center, sehingga dalam pembelajaran saya jarang menggunakan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat.
Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik saya secara utuh dan menyeluruh. Selain itu, dalam pembelajaran, yang terpenting bukanlah penyelesaian kompetensi dalam kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu juga, saya harus mempelajari karakteristik murid-murid saya, karena setiap murid memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda satu sama lain. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid untuk memberikan kesempatan agar dapat tumbuh dan memahami pelajaran sesuai kodratnya. Dalam pembelajaran, bukan hanya aspek kognitif saja yang dinilai, namun juga harus menilai aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, dan budi pekerti. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur dan berbudaya. Guru memberikan kebebasan kepada muridnya dalam menyelesaikan setiap tugasnya sesuai minat, bakat, dan kreativitas peserta didiknya. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran yang mendampingi dan menuntut siswanya agar memahami pelajaran secara menyeluruh. Dalam pembelajaran, guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar menghasilkan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada murid, sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode dan model pembelajaran serta media pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, saya tidak perlu memberikan hukuman yang tidak mendidik dan memberatkan mereka. Namun yang saya lakukan adalah memberikan contoh dan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak dalam berperilaku sehari-hari. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: saya akan membuat kesepakatan bersama siswa mengenai proses pembelajaran, di mana saya akan menampung aspirasi dan pendapat siswa sehingga tercapainya kesepakatan bersama. Kemudian, saya akan melakukan tes diagnostik awal untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami siswa, sehingga saya dapat merencanakan pembelajaran yang efisien dan berpusat pada anak. Setelah itu, saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dengan mengedepankan pada minat dan bakat anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta memahami materi pelajaran dengan baik. Dalam pembelajaran pun, saya akan menerapkan pembelajaran kepada siswa yang disesuaikan menurut kodrat alam dan kodrat zaman yang berkembang saat ini. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan akan menerapkan sistem Among, di mana saya akan menuntun anak untuk memahami sebuah pembelajaran berdasarkan karakter masing-masing anak. Kemudian, saya akan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Hal ini saya lakukan agar mereka bisa melihat dan menerapkannya untuk bekal mereka kelak dalam berperilaku sehari-hari. Saya pun
akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat dengan mengedepankan prinsip perubahan, yaitu asas Trikon. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada modul 1.1 adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun juga perlu ditanamkan budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Dalam arti, guru harus menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, serta menghadirkan model dan metode pembelajaran yang dapat mengasah dan menggali motivasi anak agar dapat belajar dan berkembang dengan baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta menghargai perubahan dan kebudayaan itu sendiri. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila dalam pemaparan terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.